Hai, berjumpa kembali dengan Galih. Kali ini di belakang Galih ada satu unit R3 GX. Nah, bagi teman-teman yang mau pembelian cash ataupun kredit, Galih kasih promo maksimal banget di angka 40 juta, teman-teman. Untuk NIK 2023. Tonton videonya sampai habis. Kita bakal sedikit nge-review dan juga nanti Galih bakal spill harga DP terminim dan juga promo tambahan untuk All New R3 GX yang satu ini yang udah hybrid. Oke, baik bagi teman-teman yang udah nggak asing lagi dengan unit yang satu ini, cuma sistemnya udah diperbaharui. All New R3 GX Hybrid. Sedangkan bagi teman-teman yang tertarik dengan All New R3 tipe GL itu teman-teman belum hybrid ya. Nah, di sini gue bakal sedikit nge-review tentang eksteriornya dulu nih teman-teman. Tonton terus ya videonya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari lampu utamanya dulu nih. Untuk lampu utamanya, Gali bakal liatin ke teman-teman. Ini udah halogen projector. Sedangkan untuk selnya sendiri masih pakai lampu biasa dan untuk yang varian GEC ini belum ada DRL-nya ya. Sedangkan untuk grillnya sendiri ini beda dengan spot. Jadi kayak sisik dragon kayak gini dan juga ada logo S yang melambangkan Suzuki di bagian tengahnya. Nah, kita turun ke bagian bawah, teman-teman. Nah, di sini udah tersedia lampu kabut juga, teman-teman, dan juga udah ada upper fender tambahan ya. Upper fendernya warna hitamnya itu tuh hitam dope, jadi bukan gloss. Under spoiler bagian depannya, jadi makin kece dan juga menarik untuk R3 Sport ini. Ini salah satu mobil pilihan keluarga yang informasinya itu tuh sangat irit banget teman-teman. Yuk kita lihat untuk tampilan sampingnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan All New R3 GX yang satu ini pakai mesin 1500 cc dan juga udah dilengkapi dengan sistem hybrid. Nah, udah nggak khawatir lagi untuk All New R3 yang satu ini itu tuh salah satu pelopor penggerak roda depan. Jadi udah teruji dan nggak pernah ada unit yang recall dalam sejarah All New R3. Jadi udah matang banget dan juga oke banget buat jadi pilihan mobil teman-teman. Oke, kita lihat untuk peleknya nih teman-teman. Untuk peleknya sendiri di sini udah pakai alloy pelek dan juga pakai two tone color. Untuk ukuran ringnya pakai ring 15. Sedangkan untuk bannya sendiri itu tuh ukurannya pakai 185 per 65 ya teman-teman. Nah, di sini untuk mereknya sendiri banyak pakai merek Dunlop ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir nih. Di sini juga udah dilengkapi dengan mudguard di sini. Jadi lumpur-lumpur nggak berebet kemana-mana ya. Sistem mesinnya juga udah VVTi jadi lebih halus. Untuk transmisinya sendiri tersedia transmisi otomatis dan juga manual. Di sini untuk spionnya tipe GX udah ada tambahan sen dan juga udah portable mirror dan juga red track ya teman-teman. Untuk pintunya sendiri di sini udah dilengkapi dengan chrome dan juga keyless ya. Dan juga udah smart key teman-teman. Di sini untuk tipe GX-nya sendiri belum tersedia talang air. Sedangkan untuk kaca filmnya itu tuh udah dikasih free ya. Jadi salah satu bonus. Nah, bagi teman-teman yang mau ditambahin talang air, itu tuh bisa request ke salesnya teman-teman. Sedangkan untuk antenanya itu tuh masih pakai ekor tikus ya teman-teman. Yuk kita lihat buat tampilan belakangnya teman-teman. Oke, kita mulai untuk tampilan belakangnya sendiri. Ini tampilan belakangnya udah dilengkapi dengan defogger juga teman-teman bisa lihat. Defogger dan juga ada tambahan wiper untuk tipe GX yang satu ini. Sedangkan untuk atasnya sendiri itu tuh belum ada spoilernya ya teman-teman. Kita turun ke bagian bawah, lampu belakangnya udah dilengkapi dengan LED. Sedangkan untuk lampu remnya sendiri, sennya masih pakai bolham biasa. Udah gitu lampu mundurnya itu tuh masih pakai bolham biasa. Teman-teman bisa lihat. Ini masih pakai bolham biasa, sedangkan lampu belakangnya itu tuh udah pakai LED, teman-teman. Di sini ada logo hybrid dan juga untuk sistem keamanannya, sensor belakangnya itu tuh udah 2 titik, jadi udah aman banget ya. Di sini juga ada emblem logo R3-nya dan juga belum untuk GX yang satu ini belum dilengkapi dengan kamera mundur ya. Jadi teman-teman bisa minta tambahan untuk
dilengkapi kamera mundur untuk pembelian R3 GX yang satu ini. Kita masuk ke bagian interiornya. Nah, kali ini kita bakal bahas untuk interiornya all new R3 GX. Di sini udah dilengkapi dengan armrest yang cukup pas lah ya. Dengan ukuran armrest emang agak kecil tapi ini udah pas. Di sininya udah pakai soft case, di sininya masih hard case, dan di sini ada balutan yang nyambung ke sana ke head unit dan juga ke dashboard. Itu tuh ada tematik yang motif kayu gini. Jadi makin mewah buat dalam all new R3 GX ini. Di sini ada kontrol buat jendela, kaca, dan juga ada central locknya yang masih manual di sini ya. Di sini ada untuk spionnya, untuk retract portable mirrornya, dan juga kita masuk ke bagian setirnya teman-teman. Setirnya udah dibalut dengan leather, jadi aman. Ini udah ada tambahan kulitnya teman-teman. Dan eksklusifnya tuh di sini ada kayak keramik, motifnya sama dengan motif ini teman-teman. Jadi ini lebih eksklusif ya. Terlihatnya setirnya tuh, soalnya ada tambahan balutan leather dikombinasi dengan yang seperti keramik kayu ini cakep banget teman-teman. Sedangkan untuk kursinya sendiri teman-teman, ini masih pakai bahan fabric ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka bahan fabric, bisa ditambahkan dengan bungkus sarung jok, itu udah oke banget teman-teman. Di sini udah dilengkapi untuk GX Start Stop Engine. Udah gitu di sini ada sistem kontrol untuk hybrid. Ini alarm parking dan juga udah dilengkapi dengan ABS. Jadi udah oke ya teman-teman. Dari fitur keseluruhan itu udah oke. Ini untuk transmisinya, ini pakai transmisi otomatis. Sedangkan untuk manualnya itu tuh ada juga teman-teman. Untuk di setirnya sendiri itu tuh udah ada kontrol MID dan juga speedometer di bagian depan nih. Ini untuk MID-nya. Di sini teman-teman bisa kontrol-kontrol buat kecepatan, udah gitu stabilan penggunaan bahan bakar, mesin, dan jam udah bisa diatur di sini. Nah, untuk cruise controlnya sendiri teman-teman, di sini udah dilengkapi dengan cruise control sendiri. Nah, untuk syarat cruise controlnya tuh di kecepatan 40 km ke atas, teman-teman baru bisa menggunakan cruise control yang satu ini. Jadi tinggal disesuaikan. Ini ada mod juga, mod buat kontrol di bagian head unit yang ada di sana nih teman-teman. Kita bakalan masuk. Untuk AC-nya sendiri di sini udah digital dan udah auto climate ya. Jadi bisa hangat dan juga dingin. Jadi bisa menyesuaikan suhu yang di dalam kabin teman-teman. Di sini ada kontrol untuk kecepatan udaranya, dan di sini udah dilengkapi dengan head unit yang udah support Apple CarPlay dan juga udah Android Auto teman-teman. Jadi udah nggak usah khawatir lagi, ini udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nanti kali bakal bikin video terpisah buat penggunaan head unit yang satu ini. Di sini ada cup holder tambahan yang luas juga dan juga mantap kalau naro-naro barang. Di sana ada tambahan cup holder buat naro botol minum, ada salon. Di sini belum tersedia untuk Twitternya. Untuk yang sporty itu tuh udah ada tambahan Twitter ya, teman-teman. Ini transmisinya transmisi otomatis. Di sini ada tambahan cup holder, dan di sini cup holdernya tuh menarik nih. Ini ada coolingnya ataupun pendinginnya. Jadi teman-teman kalau naruh minuman yang dingin-dingin, kedinginannya udah terjaga ya. Oke, kita lihat buat baris keduanya teman-teman. Oke, kita bakal masuk untuk baris keduanya nih teman-teman. Di sini juga ada tambahan armrest dan juga kontrol nih central lock. Children lock juga di sini udah aman, udah dilengkapi dengan children lock. Di sini ada cup buat naro-naro space kecil, map-map kecil, ada dashboard buat naro botol juga, dan juga ada salon di bagian sini. Kita lihat untuk bahan kursinya nih teman-teman. Untuk bahan kursinya sendiri ini masih pakai fabric. Di sini ada armrest juga, kita lihat untuk armrestnya. Oh, armrestnya kokoh banget, jadi oke juga ya. Untuk armrestnya itu tuh rata, jadi teman-teman kalau pengen lebih private dan juga lebih nyaman, itu tuh armrestnya tinggal diturunkan aja. Ini untuk AC-nya udah double blower teman-teman, gak usah khawatir. Dan juga di bagian atasnya nih teman-teman bisa lihat secara fokus, ini buat kontrol AC-nya. Jadi AC-nya nggak nyambung, ini emang AC terpisah ya teman-teman. Di sini ada tambahan kanop buat listrik, buat cahaya juga, buat lampu teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini menariknya, nih teman-teman bisa lihat, ini one touch. Nah, jadi satu sentuhan udah bisa miring langsung ya.
Nah, bagi teman-teman yang pengen rata, ini kemiringannya lumayan miring juga. Jadi naruh barang-barang ini udah pasti oke teman-teman. Jadi space-nya udah ada tambahan di baris kedua itu tuh bisa agak rata. Ini untuk space kursi di baris ketiganya teman-teman. Di sono ada tambahan cup holder. Nah, bagi teman-teman yang naruh-naruh botol minuman dengan kapasitas orang yang banyak, jadi bisa naruh tiap titik. Di sebelah kirinya juga ada. Ini spesifikasinya untuk baris ketiga tuh cocoknya buat 2 orang ya. Ini udah pas. Sedangkan space kakinya ini lumayan luas buat baris ketiganya. Kita lihat untuk baris keduanya nih. Baris keduanya juga sangat-sangat luas. Jadi oke lah ya buat mobil keluarga ini udah oke banget. Di sini ada buat naruh-naruh barang, space. Nah, kita lihat untuk baris ketiganya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin pengen lihat baris ketiganya, ini lumayan luas. Ini bagasinya juga space-nya luas dan juga di sini ada cup holder tambahan buat baris ketiga nih buat naruh-naruh barang-barang yang takutnya tertumpang tindih biar lebih rapi. Ini udah oke banget kalau pilih unit R3. Kita lihat buat ratanya. Ini rata banget, dua-duanya bisa diratain untuk kursinya. Ini space-nya juga luas buat bagasinya. Dan juga udah dilengkapi dengan one touch pole ya. Jadi tinggal dorong gini udah rata kayak gini nih. Jadi buat pilihan mobil keluarga teman-teman ini udah oke banget. Lihat buat tampilan depannya. Ini teman-teman bisa lihat buat space depannya luas dan juga oke ya. Di sini juga ada tambahan pegangan di bagian belakang. Jadi pihak Suzuki mikirin juga ya buat pegangannya tiap sudut itu tuh ada nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Saya coba fokusin. Ini AC. Oh, tiap sisi udah ada tambahan pegangan. Nah, untuk di sini ada ini buat naro-naro tools ataupun kunci-kunci. Jadi udah tersusun rapi, jadi nggak oblak-oblak. Nah, untuk ban serepnya itu tuh posisinya ada di kolong ya, jadi nggak di bawah nih. Teman-teman bisa lihat. Ini posisi bannya. Jadi cara bukanya, teman-teman bisa langsung buka di sini dan juga ada knop di bagian sini yang bisa teman-teman buka. Oke, bagi teman-teman yang tertarik dengan mobil yang Gali review, Gali masih tersedia untuk NIK 2023 itu tuh varian Sporty, GX dan juga tipe GL-nya yang belum hybrid. Itu tuh Gali kasih potongan di angka 40 juta dari OTR. Sedangkan bagi teman-teman yang tertarik untuk pembelian kredit, teman-teman silakan langsung hubungi kontak Gali yang Gali sediain di bawah. Silakan teman-teman komen juga di video ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan Gali undur pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video ini.